Tuhan baik buat kita semua. Tadi pagi saya dengar banyak kesaksian dan saya hanya bisa menyimpulkan bahwa Tuhan baik. Semua bersaksi untuk kebaikan Tuhan, semua bersaksi kemurahan Tuhan, dan kita dihantar ada di 2023 juga karena kebaikan Tuhan. Sore ini mari kita siapkan hati kita. Saya mengajak kita semua untuk datang di hadirat Tuhan dan bersyukur kepada Allah. Kita hanya bersyukur kepada Tuhan, bersyukur karena Tuhan baik untuk kita semua. Selamat beribadah buat kita yang di tempat ini dan juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah ini, yakin dan percayalah bahwa Allah yang Maha Kuasa ada di sana. Tuhan berkati kita sekalian. Kami datang di hadirat-Mu sore ini Tuhan, dan menyanyikan segala syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segalanya. Kami datang di
Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah Di hidupku, di hidupku. kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat menolong aku. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini sebagai syukur kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu kasih-Mu melimpah di di hidupku. Kami naikkan syukur kami Tuhan.
Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Engkau yang atur segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami nyanyikan besar anugerah. Di dalam kami. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah. besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Nyanyikan semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah begitu besar. Anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Ibu Gembala bisa ada di depan untuk berdoa. Semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari anugerah-Mu, semakin bertambah. semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Semakin hari semakin bertambah.
sorga. Kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Tuhan sudah jaga kami 1 tahun lamanya. Dari Januari 2022 sampai akhir Desember 2022. Nah saat ini Tuhan sudah bawa kami masuk di dalam tahun 2023. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Banyak masalah persoalan yang kami hadapi di tahun 2022. Tapi kami ada hanya kasih-Mu Tuhan. Kami ada karena pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, mari pimpin kami. Pegang tangan kami, pimpin kami di tahun yang baru 2023. Biar kami berjalan dalam rencana-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami tahun ini. Tapi kami percaya rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Dan berikan kami masa depan yang penuh harapan. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami. Supaya dalam segala perkara kami selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, semua masalah, persoalan, pergumulan kami Tuhan dengar, Tuhan jawab. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami buka ibadah kami sore hari ini. Biar jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, amin. Bapak Ibu mari kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan, berikan senyuman. Kalau boleh kasih selamat, selamat tahun baru. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Dan mari kita memuji Allah kita yang ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.
aku, Yesusku ajaib, tak berubah, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragamu, Yesusku ajaib. Sekali lagi, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragamu, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Semua sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa, ada mujizat. Nyanyikan, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Sama-sama. Yesus ajaib. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan dengar firman Tuhan. Dan saya percaya ada firman yang memberi kemenangan bagi kita semua. Siapkan hati kita sambut firman Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari nyanyikan dengan penuh kepercayaan kita kepada Allah, penolong yang setia. Penolong yang selalu setia,
on us and bless all of us. Give to us strength to walk in 2023. Terima kasih Tuhan, kami tahu dan kami percaya bahwa di 2023 ini Tuhan berikan kami kekuatan untuk berjalan dan perjalanan kami ada di dalam pemeliharaan dan tangan berkat-Mu di atas setiap kami. Sekarang kami mau dengar firman Allah dan sejumlah kesaksian. Nama Yesus Tuhan sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan dulu sanjungan terbaik bagi Tuhan. Hey, you take your seat please. Silakan duduk. Now to all our brothers and sisters all the world where they join us in Sunday service in this afternoon. Now we start with testimony from all members. Kita senang dengan saudara-saudara kita yang mengikuti secara online kebaktian ini baik di Indonesia dan di luar negeri. Dan kita akan dengar sedikit kesaksian daripada saudara-saudara di 2022. Saya akan mulai dengan kalau ada kepala keluarga, atau ada ibu, atau ada bapak, ada janda. As the head of the family, will testify about God's inclusion and protection in 2022 and their statement in living in 2023. Jadi saya akan memberi kesempatan untuk ada kesaksian. Tiap orang 2 menit saja dari setiap kepala keluarga, setiap head of family. Jadi ada bapak siapa duluan di sini? Bapak atau ibu? Kalau bapak tidak ada, ibu adalah kepala keluarga. Ada bapak, silakan 2 menit Anda memberi kesaksian bagaimana menjalani 2022. Tidak ada bapak. Ada bapak-bapak dulu. Ada bapak-bapak tidak? Oke. Ada bapak di belakang sana kah? Oke, yang jadi kalau bapak tidak ada, ibu yang mewakili rumah tangganya. Only 2 minutes. Thank you. Silakan. Selamat sore. Saya ingin bersaksi. Di 2022 adalah tahun yang luar biasa bagi saya dan keluarga. Karena kami begitu banyak Tuhan berikan kebaikan yang Tuhan buktikan dalam hidup kami. Seperti yang diketahui juga, kami akhirnya menjadi orang tua setelah lama kami bergumul mendapatkan anak hampir 3 tahun. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa kami. Dan di tahun 2022 Tuhan kembali membuktikan cinta dan kasih-Nya. Tuhan memberikan juga kami berkat-berkat yang luar biasa. Kami bisa ada dalam, kami bisa membangun rumah baru dan lain sebagainya. Tapi ada yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya minta Tuhan rema untuk tahun 2023 sebelum memasuki tahun 2023. Dan Tuhan memberikan saya rema di Keluaran 10 ayat 21 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Jadi
Sebenarnya mungkin dari kita semua di sini mendengar tahun ini bakalan gelap ya. Jadi nggak tahu juga apa yang gelapnya, mungkin ekonomi akan menurun atau lain sebagainya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa gelap ini bukan suatu yang baru. Tuhan beri saya rema bahwa ternyata ribuan tahun yang lalu bangsa Mesir pernah mengalami tersebut. Tetapi kita harus lihat dia yang terakhirnya bahwa terang ada dalam umat Israel. Jadi dalam 2023 ini bukan tahun yang harus kami takutkan, bukan tahun yang harus kita takutkan, tetapi ini adalah tahun yang saya anggap sebagai games. Games di sini bukan sebagai arti permainan, tetapi pertandingan, di mana saat seperti ini adalah tempat di mana, tahun di mana kita anak-anak Tuhan dibedakan dari orang-orang di dunia sana. Kalau kita sudah menjadi terang, kita pasti lebih menjadi terang di tahun 2023 dan itu menjadi bukti bahwa anak Tuhan berbeda dari orang di luar sana. Baik, terima kasih sudah 4 menit. Silakan. Terima kasih. Ada lagi kepala keluar? Taruh mic-nya di meja saja. Baik, ada bapak atau ada ibu? Silakan. Kita cepat sedikit. Kalau tidak ada saya mau. Mana ada Pak Mauk di mana? Silakan maju Pak. Beri kesaksian dan statement pendek. Kesaksian 2022 dan statement pendek di 2023. Ini mic-nya. Ingat Pak Lurah, 2 menit. Kasih hidup dulu Pak Lurah. Ya, sudah. Cek. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit dari saya. Di 2022 memang tahun yang luar biasa. Penyertaan Tuhan bagi kami khususnya sekeluarga. Banyak berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam kehidupan berkeluarga dan juga kehidupan pekerjaan. Tetapi juga di dalam 365 hari di 2022 banyak juga tantangan-tantangan yang banyak juga persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan untuk kami melaluinya dan di mana tangan Tuhan dibuktikan di sana kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Itu bukan kekuatan kami tetapi bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami baik dalam berkeluarga, dalam jalani kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Dan di 2023 sebagaimana Tuhan menyertai kami di 2022, kami percaya bahwa Tuhan telah ada di sana, menunggu kami dan berjalan bersama dengan kami sekeluarga, dan kami tahu bahwa sebagaimana di 2022, di 2023 tetap tangan Tuhan yang perkasa menuntun kami untuk kami melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin ini saja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Pak Mau. Shalom. Ada lagi Bapak? Silakan. Yang di belakang sana? Ada Bapak di belakang sana ya. Silakan datang. Pasti ada cerita 2022. 2 menit. Ini Pak dosen pasti 2 menit. Salam. Salam. Iya, kesaksian saya memasuki tahun 2022 adalah tahun yang sangat sulit. Karena dimulai dengan sakit penyakit dan
saya alami sakit yang sangat luar biasa, tapi anehnya begitu hasil pemeriksaan CT scan dan lain sebagainya itu tidak ada penyakit begitu, dan saya juga bergumul, Tuhan kenapa bisa begitu. Tetapi saya mengimani bahwa itu di luar tidak apa yang saya alami itu tidak berada di luar kendali Tuhan. Dan saya boleh melihat bagaimana berkat Tuhan yang sangat luar biasa di masa-masa yang sulit itu. Tuhan memberikan kami anggota keluarga baru. Istri saya melahirkan kemarin tanggal 22 dan itu bertepatan dengan anak kami, ulang tahunnya itu sama dengan anak kami yang kedua gitu, dan kado istimewa dari kami. Selain itu juga di rumah kami walaupun sederhana, saya kira Ibu Gembala pernah ke rumah. Tidak tahu Tuhan titipkan banyak sekali mahasiswa di rumah kami, dan di rumah kami ada persekutuan yang namanya Persekutuan Alpha Omega, dan sekarang anggotanya sekitar 200-an orang. Jadi sangat kecil. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Itu menyebar di mana-mana, jadi orang tua dari kampung, mereka tahunya begitu anak-anak sekolah di Kupang, titip di rumah, dan saya bilang tidak boleh kemana-mana, harus kita buat komunitas untuk kalian bisa bertumbuh, dan sekarang anggotanya makin banyak, dan juga ada imbasnya dengan kemarin gereja di Oimova itu, kebetulan itu kampung saya, dan sekarang agak dilema begitu. Tapi saya kira ceritanya panjang, yang saya mau saksikan bahwa di tahun yang sulit itu Tuhan berkati kami dengan anggota baru dan juga anggota persekutuan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala. Mari kita berikan sanjungan bagi Tuhan. Oke, masih ada lagi? Ada Bapak. Kalau Anda Bapak, datang saja. Jangan sampai orang pikir Anda anak muda. Ada Bapak? Tidak ada lagi? Sepertinya ada di belakang sana, ada Bapak. Boleh datang kah? Kasih cerita sedikit. Apa? Silakan. Kamu taksi sedikit dulu. Kamu di 2022. Iya, yuk. Yuk punya nama saya lupa. Tapi wajah tidak lupa. Iya. Oke, salam. Salam. Mungkin Bapak belum tahu nama saya Miki. Miki. Saya dari Bufu. Mungkin di tahun 2022 ini adalah tahun yang sangat suram buat kami sekeluarga. Artinya ada berbagai macam hal yang kami alami, yaitu kedukaan yang sangat memukul hati kami, yaitu Tuhan memanggil ibu kami, ya kami sangat cintai. Tapi di mana kami sangat kuat karena kami tahu Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan selalu menyertai kami karena satu lagu yang kami sering nyanyikan yaitu Kupandang Hari Esok, di mana Bapak John sering bawa. Kami tahu bahwa hari kedepannya Tuhan selalu menyertai kami. Kemudian kami mengimani kalau di tahun berikutnya Tuhan akan mengangkat kami dan menjaga kami sebagai orang tua. Terima kasih. Salam. Terima kasih Miki. Ada kalau tidak ada Bapak lagi, saya minta para janda, berapa janda yang ada nih? Ibu Suradi datang duluan. Berdiri di belakang meja sini, biar balik belakang saya tidak apa-apa. Salam, Salam. Puji Tuhan. Saya mau bersaksi dari tahun 2022, kami mengalami kesedihan. Yaitu Tuhan panggil kembali Pak Suradi. Dan kami merasakan kesedihan yang luar biasa. Karena perbuatan-perbuatan manusia. Dia sudah sakit 15 tahun. Dan cuci darah karena ginjal, jadi cuci darah 12 tahun. Tapi memang 12 tahun itu Tuhan sudah jauh-jauh hari Tuhan sudah kasih tahu saya bahwa Tuhan sudah bicara di hati saya bahwa 12 tahun. Dan pas 12 tahun itu dia meninggal.
Jadi saya mengucap syukur ke Tuhan ambil dia. Tapi waktu dia meninggal saya bilang, Tuhan ini Tuhan sudah ambil dia meninggal nih. Tapi saya tidak ada uang untuk urus ini urus itu, saya tidak ada uang. Saya hanya masuk di kamar, saya berlutut, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan saya tidak punya uang, Tuhan ini mesti urus apa-apa, ini pakai apa. Tiba-tiba saja ada saudara satu yang nama Om Buso Ado yang orang bilang kepala ikan. Datang dia kasih saya uang. Adik-adik saya juga datang seorang kasih uang. Hanya Pak pun saudara-saudara yang tidak ada yang kasih uang. Tapi saudara-saudara semua kasih saya uang dan saya diberkati sehingga saya urus. Bisa sampai mesel kubur, sampai bikin dia pun atap sampai selesai. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan ambil suami saya, Tuhan akan bertanggung jawab untuk pelihara kami. Barusan Natal ini saya tidak ada uang. Saya masuk kamar, saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya tidak ada uang. Natal ini bagaimana Tuhan? Tiba-tiba ada satu ibu dari kos di sebelah kan datang bilang, Oma mau jual ini lemari kok. Dia bilang, oh. Dan dia ambil, ada satu ibu ambil, dia ambil ke antar. Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan berikan berkat. Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita menuntut Tuhan cepat-cepat, tapi Tuhan tolong kita tepat pada waktunya. Saya mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih. Ada janda lagi? Oke. Kalau tidak ada janda, single parents. Yang mungkin karena satu dan lain hal, suami kasih tinggal atau istri kasih tinggal, dia urus rumah sendiri. Disebut single parents atau orang tua tunggal. Yang mau bersaksi silakan. 2 menit. Oh janda, ini Ibu Koro. Ibu Koro 2 menit Ibu Koro, sebab banyak orang mau bicara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersaksi bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya. Suami saya dia kecelakaan, semua pasti tahu, dan sudah 4 tahun dia tinggalkan saya. Tapi saya rasa bahwa Tuhan Yesus selalu ada di depan saya. Dan di saat-saat kalau kami tidak ada uang, ada dokter yang adalah tetangga kami, suami istri dan anak. Mereka itu dokter semuanya, dan saya tidak pernah mengeluh untuk mereka dengar, tapi tiba-tiba mereka itu antar uang, ada kue, antar saja ke rumah kami. Nah, itulah hasil doa daripada Bapak Gembala sama Mama dengan sebuah jemaat di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi single parent? Tidak ada yang suka bersaksi ya? Tidak ada yang mau bersaksi lagi. Oh, iya Ibu janda nih. Mari silakan Ibu Amabi. Mari, silakan Ibu. 2 menit Ibu. Shalom. Shalom. Sebenarnya dari awal saya sudah mau bersaksi, tapi Bapak Gembala bilang 2 menit. 2 menit itu saya datang ini terlalu kurang, tapi mohon izin mungkin akan lebih 1-2 menit. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, anak semua. Tahun 2002 telah kita lalui dan itu luar biasa. Kita memang tidak memiliki kelebihan apapun, tetapi yang pasti bahwa Tuhan telah menyertai kita sampai detik ini. Saya bersaksi tadi malam saya dengan anak-anak berdoa sedikit firman Tuhan. Dan itu firman Tuhan itu saya peroleh 1 malam sebelumnya, itu 2 Korintus 6 ayat 2.
Yang pada bagian B itu sangat menarik bahwa inilah saat perkenanan. Lalu saya menguraikannya sedikit untuk anak-anak. Tapi setelah bubar kami berciuman sampai di kamar, karena memang setiap jam 9 setiap hari itu saya harus berdoa khusus, itu adalah waktu saya dengan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, kamu tahu bahwa manusia itu hanya memiliki 3 waktu. Waktu masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ketiga-tiganya itu harus dilalui. Tetapi kamu hanya punya waktu hari ini. Nah, lalu pertanyaan saya bilang begini. Kalau begitu Tuhan tidak selalu ada di setiap waktu. Oh tidak, selamanya Tuhan ada. Tapi waktu manusia adalah terbatas. Yaitu hanya punya hari ini. Oleh sebab itu, ketika perkenanan itu datang, dengar, hari ini adalah harimu. Oleh sebab itu Bapak Mama, mari kita berdasarkan rema yang Tuhan kasih ini, mari kita pada tahun 2003 kita selalu berpikir, waktu kita terbatas, kita hanya punya hari ini. Hari kemarin dan besok itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah hari ini. Nah, Bapak Ibu, tidak sulit. Pada waktu 22 itu sangat sulit, terlalu banyak, tetapi Tuhan kuatkan karena kita menyadari kita punya waktu hari ini dan Tuhan juga berperkara untuk kita hari ini, bukan kemarin dan besok. Amin. Kasih Ibu. Ada lagi? Saya khawatir kalau kita tidak bersaksi, padahal ada kesempatan bersaksi. Susah juga untuk omong di luar, karena dikasih kesempatan untuk bersaksi sedikit, kita tidak mau. Padahal Tuhan ada buat banyak hal hidup kita. Baik, mari kita bangkit berdiri kalau tidak ada lagi. Kita akan angkat dulu satu nyanyian. Kasih-Mu, karya-Mu. Lalu kita akan dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Ada begitu banyak kesaksian yang meneguhkan, menguatkan
setiap kami dan memberi keterangan yang jelas bagi kami semua bahwa Tuhan tetap dan senantiasa menyertai kami semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, single parent, janda, semua kami. Terima kasih Tuhan buat kesaksian-kesaksian yang membuat kami menyadari bahwa Allah Tuhan kami, Trinitas Agung, Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu menyertai kami. Sekarang kami dengar sabdamu bicara buat kami. Nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, apa Bapak Ibu dengar suara saya dengan baik? Di belakang dengar dengan baik? Baik ya. Soalnya kita panggil tukang sound system yang baik, menyetel baik-baik di belakang. Tapi ternyata ada yang rubah-rubah di belakang. Yang sebenarnya mereka kurang paham, tapi mereka coba rubah-rubah. Saya khawatir Bapak Ibu tidak mendengar suara saya. Apa di belakang bisa dengar? Apa bisa dengar? Dengar, baik. Permulaan hari adalah firman. Dialah Tuhan. Dialah pencipta. Dialah segala-galanya. The beginning of the day is the word. Adalah firman. He is Lord. Dia adalah Tuhan. He is the creator. Dia adalah pencipta and he is everything in our life. Dan dia segala-galanya dalam hidup kita. Di hari pertama bulan Januari 2023 ini, first day in January 2023, I want to speak to you about we must put our faith and we stand on the word of God. Saya ingin menyampaikan kepada kita dalam ruangan ini dan yang mengikuti secara online dan saudara-saudara kita di seluruh dunia yang mengikuti secara streaming atau online. Saya ingin untuk supaya kita memulai tahun ini hari pertama sesuai dengan apa yang ditulis di dalam John chapter 1 verse 1 to 3. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat ketiga. Begini, pada mulanya. Jadi kiranya Anda bisa menempatkan kata pada mulanya ini tak usah pada 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini sebagai hari pertama pada mulanya di 2023. Adalah firman. Ini bermakna pada mulanya, memulai harinya, memulai sebuah perjalanan hari ini 1 Januari 2023, we must start and we must going in 2023 and take the word of God is the standard in our life. Jadi mesti jadikan firman Allah sebagai standar tempat kita berdiri, tempat kita berpegang dan kita bergerak. Pada mulanya kita anggap bahwa 2023 Januari tanggal 1 ini pada mulanya adalah firman. Berarti kita mesti benar-benar menjalani hari-hari yang akan datang ini yang 365 hari, 52 minggu, 12 bulan. Ini kita mesti melandasinya sesuai kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ya, pada mulanya firman. Berarti kita tidak bisa bertindak di luar firman. Karena segala sesuatu dimulai dengan firman. Saya lanjut, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. The word of God that's with God.
And the word of God is God. Jadi firman Allah itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu berarti pada mulanya, dan tadi saya sudah bilang pada awal, bahwa kita jadikan tanggal 1 hari ini, bulan 1 hari ini 2023 sebagai dimasukkan ke dalam kata pada mulanya. Karena ini permulaan, kita mau memulai. Harus benar-benar menjadi orang Kristen yang mengutamakan firman. Karena firman itu pada mulanya dimulai segala sesuatu dengan firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. The word of God is God. Firman Allah adalah Allah. Berarti kita diminta pada mulanya hari pertama ini memulai 2023. Kita harus bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah. Lalu kita semua tentu memiliki mimpi dan rencana-rencana di 2023. All of us have dream in 2023 and we hope that's become true in 2023. Dan kita berharap mimpi-mimpi itu bisa jadi kenyataan di 2023. Saya baca terus ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. He is the creator. Dia adalah pencipta. Jadi mimpi-mimpi kita pada mulanya hari pertama ini pasti kita sedang berpikir, nanti kita bikin ini, kerja ini, buat ini, untuk anak, buat istri, buat suami, buat masa depan saya akan begini dan begitu. Oke, what you think is good, but you must remember now that without the word of God, anything not come true. Harus kita tahu bahwa kita boleh berencana segala sesuatu. Tapi kalau kita tidak berdiri dan menjadikan firman Tuhan landasan kita berdiri dan berjalan, semua rencana tidak bisa terjadi. Karena firman Allah berkata, Yohanes pasal 1, John chapter 1 verse 3 mengatakan begini, without him anything not come true. Tanpa firman tidak ada sesuatu yang kita rancangkan, yang kita mimpikan akan menjadi nyata. Karena firman itu yang menciptakan. Karena firman itu sendiri yang berkata, tanpa Dia tidak ada satupun yang tercipta. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tanggal 1 bulan 1 di 2023 kita bikin konteksnya pada mula. Di 2023. Dan kita harus memahami sesuai firman ini. Pada mulanya firman. Kalau saya ada di pada mula itu berarti saya dengan firman. Dan kalau saya dengan firman, kita tahu ayat yang kedua mengatakan firman itu adalah Allah. Berarti kita sama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga dia berkata tidak ada satupun yang bisa jadi dan tercipta tanpa firman. Berarti kita perlu berjalan daripada mulanya, pada awal ini. Harus punya komitmen kuat bahwa firman harus menjadi tempat saya berpegang, berdiri, percaya, dan tahu bahwa Dia adalah Allah. Amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau gereja kita have program, every day, every member must read 2 pages Bible. You must submit. Because that remind you about He is the Word. Jadi kalau gereja kita ada punya planning program yang sudah disampaikan bahwa tiap hari kita baca 2 lembar Alkitab, itu tujuannya apa? Supaya kita tak ingat firman walaupun kita baca tidak tahu. Tapi ini ayat berkata pada mulanya adalah firman. Firman adalah Allah. Tanpa firman tidak ada yang tercipta. Tidak ada rencana yang akan jadi nyata. Tidak ada mimpi yang menjadi nyata. Tidak ada program yang jadi nyata. Tidak ada harapan yang tidak jadi nyata. Semua buyar. Sebab firman Allah berkata karena firman segala tercipta. Kalau tidak berpegang pada firman tidak tercipta rencana-rencana. Tidak jadi kenyataan.
Itu berarti kita mesti membaharui. We must renew our commitment to read the Bible. Kita mesti membaharui komitmen kita untuk membaca Alkitab. Sebab firman Tuhan berkata begitu. In the beginning is the Word. Pada mulanya firman. The Word with God. Firman bersama-sama dengan Allah. The Word is the God. Firman itu adalah Allah. Without Word anything not create. Tanpa firman tidak ada yang tercipta. Nah, kita punya mimpi. Di dalam perjalanan 2023. Saya mau Tuhan berkati saya dengan cara ini, cara ini, cara ini. Saya mau masa depan keluargaku, anak-anakku, pekerjaanku, kiosku, tokoku, perusahaanku, pendidikanku. Oh, maju. Oke, that's good dream. Baik, itu mimpi yang baik. Tetapi kalau tidak ingat ini firman yang berkata tanpa firman semua itu tidak akan jadi. Karena oleh firman semua itu bisa jadi kenyataan. Ada amin Bapak Ibu. Berikan dulu sanjungan buat Tuhan. Jadi we must start in the beginning of days. The word of God. That's number one in our life. Jadi kita mesti start hari pertama. Sebagai ayat firman Tuhan bilang pada mulanya itu. Mula di tahun 2023. Ya tanggal 1. Bulan Januari ini kita mulai dengan firman. Sebab pada firman itu ada sejumlah janji yang besar buat kita. Pada firman itu as many promise for all of us. Pada firman itu ada begitu banyak janji. Janji Tuhan seperti example. That's John chapter 10 verse 10. Di dalam sebagai satu contoh. Dalam Yohanes 10 ayat 10. Bagian B dia berkata bahwa aku datang supaya kamu beroleh kelimpahan dan berolehnya di dalam segala hal. Itu kata firman. Sebab firman itu adalah Tuhan. Lalu kalau kita baca John chapter 1 till to verse 12 sampai kepada ayat yang ke-12 Yohanes pasal 1 dia bilang seberapa banyak orang yang menerima firman itu. Mereka diberi hak menjadi anak-anak Allah. Anda bisa bayangkan kalau kita start dengan firman. Kita yang anak setan ini, anak iblis, anak nakal, anak tukang omong kosong, tukang bohong. Atau anak-anak yang tukang buat tidak benar ini diubah. Dia punya status berubah. Menjadi children of God. Become child of the Lord. Menjadi anak-anak Allah. Apa artinya menjadi anak-anak Allah? Have power, have authority, have knowledge and wisdom. Memiliki kuasa, memiliki kemampuan, otoritas, hikmat dan pengetahuan. Sehingga bisa mengerjakan pekerjaan yang orang lain berkata, that's very difficult, but for us, very easy. Ke orang lain berkata, itu susah. Tapi bagi kita, oh gampang. Ada amin? Berikan sanjungan bagi Tuhan. Jadi bersama dengan firman, segala sesuatu akan terlaksana. Orang lain berpikir susah, kita tidak berpikir susah. Orang lain berkata tidak mungkin, in God all things possible. Orang lain bilang tidak mungkin, di dalam Tuhan semua mungkin. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah. Be blessed all of you. Start your day in 2023 with the word of God. Berbahagialah yang mulai hari pertama 2023 ini dengan firman Allah. Berpegang pada firman Allah. Berdiri pada firman Allah. Taat membaca firman Allah. Taat melakukan firman Allah. Dan merenungkannya. Mereka berbahagia. Bahagia, happy and merry, that's desire of all people.
berbahagia, bersukaria, itu adalah kerinduan dari semua orang. Nah, untuk mendapatkan happy and be merry, berbahagia dan bersukacita, mari kita lihat Psalm chapter 1. We start from verse 1. Kita mulai baca Mazmur pasal 1 ayat 1 kita mulai. Berbahagialah. Who is get happy and merry? Siapa yang berbahagia di sini? Siapa yang dapat bahagia? Yaitu orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tukang omong-omong, orang punya kekurangan, itu orang tidak akan berbahagia. Tukang nilai orang, tukang gosip, tukang pikir yang kotor, bukan pikir firman Allah, bukan pikir kehendak Tuhan. Yang pekerjaannya hanya bikin susah orang atau bikin susah diri sendiri. Ayat 2. Tetapi but his delight, his desire is in the law of the Lord. Tapi kesukaannya adalah firman Allah. Kalau kesukaan Taurat atau firman Allah, itu yang membuat every one of us have happy and merry in his life. Setiap orang akan mendapatkan apa yang disebut sukacita dan bahagia di dalam kehidupan mereka. Saya baca, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia like a tree planted by the river and has fruit in time and his leaf not fade. Anda bisa bayangkan itu, bagaimana kalau pada mulanya kita dengan firman Tuhan. Jalan dengan firman Tuhan, hidup dengan firman Tuhan dalam aktivitas kita. Kerja di kantor, kerja di rumah, kerja di pasar, kerja di jalan, kerja nyopir, kerja di kantor pemerintah, kantor swasta. Kita punya kios, kita punya perusahaan dan lain-lain. Kalau jalan sama-sama dengan firman Tuhan, itu berarti selalu merenungkan tentang dia, selalu ngomong-ngomong tentang dia. Dan firman Allah berkata, kalau pada mulanya dengan firman Tuhan, you as a tree planted by the river. Kamu seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Has fruit in time, yang berbuah pada waktunya. And his leaf not fade, dan daunnya tidak layu. Anda bayangkan itu. Janji dari awal, daripada mulanya. Kalau sama-sama dengan firman Tuhan, kita disamakan seperti itu. Sehingga tidak pernah ada ketakutan apa yang terjadi di depan. Karena dia sudah menanam kita seperti pohon di tepi aliran sungai. Yang pasti menghijau, yang pasti menghasilkan, yang pasti berhasil. Amin. Karena itu, you must renew your commitment in the beginning of the day. Anda harus membaharui keputusan kita mulai dari awal hari ini. Januari yang tadi saya sudah bilang, kita coba compare konteksnya pada mula 2000 tahun yang lalu dengan sekarang 2023 pada mulanya firman. And we walk together with the word of God and we get blessing. Dan kita semua tahu our future is be blessed. Masa depanku pasti diberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya baca terus. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan artinya firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu atau yang terus merenungkan firman itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Apa saja yang diperbuat. Everything what you do in your life, not faint, but get fruit
Apa saja yang kita kerjakan tidak sia-sia, pasti berhasil. Asal dengan firman Tuhan. Asal jalan dengan firman Tuhan. Asal berpegang pada firman. Asal merenungkan firman Tuhan. Nah, kata merenungkan ini saya mau bilang sama saudara begini. Kalau yang sudah punya suami, istri, tahu apa yang saya mau omong. Lalu yang sedang berpacaran tahu apa yang saya mau omong. Ketika dia tidak mencintai suaminya atau istrinya, dia tidak pernah memikirkan tentang suami atau istrinya. Kalau dia tidak cinta pacarnya, pasti dia tidak merenungkannya, memikirkan, pacar saya kok hari ini tidak telepon, pacar saya kok hari ini tidak WhatsApp, pacar saya kok hari ini tidak ada berita, pacar saya ada di mana. Dia renungkan terus, karena because of love, karena dia cinta. Nah, firman Tuhan bilang, bisa merenungkan firman ini. Apa itu bisa terjadi? Without love, tanpa cinta. Artinya apa? Pada mulanya bersama dengan firman itu, kita mesti rasa cinta kepada firman. Karena firman itu adalah Allah. Dan dia bilang, kalau engkau rasa cinta, engkau akan merenungkan firman itu. Dan kalau kita merenungkan firman itu, ketika kita mau berbuat sesuatu yang salah, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, kita ingat what the word of God says to all of us. Apa yang firman Allah itu katakan kepada kita. Ketika seorang pacar ingin menyimpang untuk cari pacar lain, kalau orang cinta kepada pacarnya, dia akan berpikir, jangan melukai pacar saya, jangan menyakiti dia walaupun dia tidak ada. Atau seorang suami ingin berbuat cabul atau zina dengan perempuan lain, dia tidak akan melakukan kalau dia merenungkan istrinya, jangan melukai istri saya. Sebaliknya juga begitu. Nah, itu yang diminta kalau kami merenungkan firman-Nya siang dan malam, kita akan jalan on the road. Kita akan jalan pada jalannya. Dan sulit untuk kita menyimpang ke kiri. Untuk kita turn to left or to right. We going straight. Follow the word of God. Kita sulit menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita akan jalan lurus ikut firman Allah. Dan waktu kita ikut firman Allah tadi, apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1. Kita ingat verse 3. Without word of God, anything not created. Tanpa firman, tidak ada satupun yang tercipta. Sebab itu orang muda, anak muda, bapak, ibu, aktivis gereja. Mulai daripada mula 2023, 1 Januari, we start with the word of God. Mulai dari 1 Januari sebagai pada mulanya ini, kita start dengan firman Allah. Kita pasti berhasil. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi, Bapa kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa,
Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu dan berkata, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika pada mulanya yang konteksnya 1 Januari 2023, saudara mau berkata dengan membuat sebuah komitmen firman bersama-sama dengan saya, yang bermakna firman menjadi perenunganku sepanjang 2023 ini, karena tanpa firman tidak ada satu rencana tercipta. Walaupun kita merancangnya, tidak ada sesuatu yang baik terjadi. Dengan firman semua tercipta. Dan saudara mau katakan, I want to start the first day in January with the word of God. Anda mau katakan, hari pertama saya mau memulai perjalanan di 2023 dengan firman Allah. Kalau Anda mau katakan itu, mari bersama gembalamu, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan dan berkata dengan tulus, jujur dan percaya yang sungguh bahwa firman adalah Allah. Firman menciptakan segala sesuatu. Bapa di sorga ini, semua kami, tua, muda, kecil, besar, sebagai suami, sebagai istri, aktivis gereja, siapapun juga kami, Tuhan tolong supaya benar komitmen kami, pernyataan kami, keputusan kami di pada mula 2023 ini jalan hidup merenungkan firman-Mu. Karena dengan demikian kami berhikmat, berakal budi dalam melaksanakan semua tugas pekerjaan kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menggapai the futures with big blessing and many riches over there. Kami akan menjangkau masa depan kami dengan berbagai macam kelimpahan, kekayaan dan berkat. Karena bersama firman Tuhan. Karena firman itu yang menciptakan hal-hal yang sungguh kami perlukan. Kami butuh selain keperluan lahiriah, tapi keperluan berjalan ke sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar doa kami sebagai imam, kadim dan abdi Allah, menyerahkan tiap kami dalam ruangan ini ke dalam tangan-Mu. Sertai kami mulai dari permulaan 2023, dari tahun 2023 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya firman memberkati kami. Mari semua kami sama-sama berkata amin, amin, amin. Mari berikan sanjungan terbaik. Terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan, mari yang melayani silakan.
Baik, mari satu dalam doa. Puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga. Pada sore hari ini Tuhan, kami sudah dicerahkan oleh firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan-jalan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di awal tahun 2023 ini ya Bapa, Kau sertai dengan firman Allah yang hidup di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberi korban persembahan kami. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang memberi, yang belum memberi juga Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Baik, sambil memberi bisa dengar beberapa pemberitahuan. Mulai minggu ketiga Januari kembali kebaktian tengah minggu pada hari Rabu. Dan doa puasa hari Jumat, Rabu kebaktian tengah minggunya jam 5 sore. Hari Jumat doa puasanya kita start mulai jam 12 siang. Berkumpul di ruang ini. Setelah hujan berkurang, maka kebaktian kunjungan akan kembali dimulai. Dan kami sampaikan kepada tiap kita yang ingin mendapatkan kunjungan yang pertama atau yang kedua ketika kami akan mulai kembali kunjungan, Bapak Ibu bisa tulis di sepotong kertas, isi di kantong persembahan untuk kita bisa membacanya siapa yang ingin pertama untuk mendapatkan kunjungan di 2023 ini. Setelah hujan berkurang, sebab biasa kunjungan itu minimal dihadiri 50 orang dan itu dalam ruangan pasti tidak muat dan pasti itu di halaman. Jadi kita tunggu hujan berkat ini berhenti atau kurang, baru kita mulai kembali kebaktian kunjungan kita. Mari kita semua bersemangat di 2023. Saya sebagai gembala bersama Ibu Gembala dan keluarga mengucapkan selamat tahun baru buat saudara dan buat kita semua, Bapak Ibu, anak muda, remaja, dan semua aktivis gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar usai kebaktian ini, ada disiapkan makanan ringan di ruang kebaktian yang lama, lantai 2. Anda turun di situ lalu makan makanan yang ada, baru boleh pulang. Kalau tidak makan jangan pulang, jaga gereja. Ada yang senyum bilang iya, saya mau jaga gereja. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Praise Blessing. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine
fullness of His peace. May you enjoy the fullness of Shalom. Kalau ada yang berhari ulang tahun dari hari Minggu lalu sampai hari Minggu ini, mau didoakan boleh datang. Kalau ada. Baik, mari kita berdoa. Tidak ada. Bapa di sorga, berkati kami dalam perjalanan 2023. Sebentar di akhir kebaktian ini, kami ada makanan, minuman di lantai 2. Tuhan berkati biar kami makan minum, kami bahagia enggak. Now, before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. Now receive grace, mercy, blessing, gift, love, compassion from our Lord God, the Creator. Dan terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta, from Jesus Christ our Savior, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, Holy Spirit and Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end your life. Dan penyertaan ini sampai kepada ujung jalanmu. Till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke surga. All this blessing we receive in Jesus name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita sama-sama berkata amin. 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 Salam. Selamat tahun baru sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mencicipi makanan ringan ada di lantai 2.